Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 2 Januari 2025. Bersama saya Hairul Arif. Dan saya Yuni Syalfani. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 2 Kota Sibolga mengirim 12 WNA Bangladesh ke rumah detensi kantor imigrasi Medan. Ke-12 WNA Bangladesh tersebut merupakan tangkapan Polres Padang Sidempuan beberapa waktu lalu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Sibolga, Akbar Drajat menjelaskan, pengiriman 12 WNA Bangladesh ke rumah detensi kantor imigrasi Medan dikarenakan ruang tahanan di kantor imigrasi Sibolga tidak memadai untuk melakukan penahanan. Pengiriman belasan WNA Bangladesh tersebut juga untuk memudahkan mereka berkomunikasi dengan kantor kedutaan negara Bangladesh di Kota Medan. Dan juga untuk memudahkan pihak kepolisian, maksud kami Polres Padang Sidempuan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelum dikirim ke rumah detensi imigrasi Medan, WNA Bangladesh tersebut sempat menjalani proses pemeriksaan oleh petugas imigrasi kelas 2 Sibolga. Mempertimbangkan dari aspek keamanan, mengingat bahwa saat ini ruang detensi kantor imigrasi Sibolga tidak mumpuni atau tidak mencukupi untuk 12 orang tersebut, dan untuk kepentingan kemudahan koordinasi dengan perwakilan negara mereka di Indonesia, maka atas petunjuk dari atasan terhadap 12 warga negara asing tersebut asal Bangladesh, saat ini telah kami pindahkan ke rumah detensi imigrasi di Medan. 12 WNA Bangladesh yang dikirim ke rumah detensi imigrasi Medan merupakan hasil dari pengungkapan kasus yang dilaksanakan Polres Padang Sidempuan beberapa waktu lalu. Dan dalam kasus tersebut, 2 warga kota Padang Sidempuan ditetapkan sebagai tersangka. Ya pemirsa, 2 orang tewas setelah 1 unit minibus berpenumpang 5 orang menabrak tiang listrik di Padang Sidempuan. Kecelakaan tunggal ini terjadi di kilometer 4,5 Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Palopar Pijor Koling, Kota Padang Sidempuan. 1 unit mobil minibus yang dikemudikan Ahmad Bangun berpenumpang 5 orang datang dari arah Kota Padang Sidempuan menuju Kabupaten Mandailing Natal dengan kecepatan tinggi. Dari pengakuan Ahmad Bangun, pengemudi minibus tersebut, insiden kecelakaan ini bermula ketika mereka pulang dari salah satu tempat hiburan malam yang berada di Kota Padang Sidempuan untuk menyambut pergantian tahun. Diduga sang supir mengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol hingga menyebabkan hilang kendali menabrak tiang listrik yang berada di pinggir jalan hingga rubuh dan kendaraan tersebut masuk ke dalam parit. Akibat insiden ini, Rianto Lubis dan Muladi Harahap, warga Tapanuli Selatan tewas di tempat, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Kasat Lantas Polres Padang Sidempuan, AKP Rianto Polman Pasaribu, mengatakan insiden kecelakaan yang menewaskan 2 orang tersebut belum dapat dipastikan apakah pengemudi saat membawa kendaraannya dalam pengaruh alkohol. Triton yang datang dari arah Padang Sidempuan menuju arah Panjabungan. Terjadi kecelakaan tadi menabrak tiang listrik di Pijor Koling. Penumpangnya dari 4 orang, habis itu dalam mobil double cabin tersebut 5 orang. Kalau itu belum bisa kita pastikan, masih kita dalami dan masih dilakukan pemeriksaan dari tak membuktikan kecelakaan. Memang sempat dia melarikan diri dia panik, tapi tepat di sekitar 15:00 tadi sudah menyerahkan diri dan diantar oleh langsung keluarga dan sudah kita amankan untuk melakukan pemeriksaan. Hingga saat ini petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Polres Padang Sidempuan masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Bangun selaku pengemudi minibus tersebut. Pemirsa, diduga kurang konsentrasi saat berkendara. 1 unit sepeda motor terlibat kecelakaan dengan mobil. Akibatnya pengendara motor yang berboncengan 3 mengalami luka-luka cukup serius. Sementara mobil mengalami kerusakan pada bagian kiri.
Pasca kecelakaan antar sepeda motor dan mobil di Jalan Perniagaan Kota Medan pada Rabu malam, terlihat korban yang diketahui 2 orang pria dan 1 perempuan tersebut terkapar. Peristiwa kecelakaan terjadi ketika pengendara motor melintas di Jalan Guangzhou menuju Pasar Tekstil. Sementara mobil datang dari Jalan Perniagaan menuju kawasan Lapangan Merdeka. Saksi mata di lokasi Rizky mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 8 malam. Rizky menyebut awalnya mobil yang dikendarai seorang pria melaju pelan di persimpangan jalan. Sementara motor yang dikendarai 3 orang tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga pengendara motor kurang berkonsentrasi sehingga terjadi kecelakaan. Akibat peristiwa tersebut, ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kereta sama mobil, kereta yang nabrak mobilnya. Oh, itu di kereta itu ada berapa orang? Satu kereta 3 orang boncengnya. Sakit. Kalau mau 3, tapi koma 2-nya. Oh, langsung dibawa ke rumah sakit ya, Bang? Berarti parah tiga-tiganya ya, Bang? Tiga-tiganya Pak. Seorang pengamen di Kabupaten Asahan diserang geng motor hingga korban mengalami luka serius dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Afiful Hadi, pria berusia 25 tahun warga Umbut-Umbut Kisaran ini hanya terbaring lemas pada salah satu rumah sakit swasta di Kisaran. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam usai diserang sekelompok geng motor saat melintas di Jalan Sumseik Dadap Kisaran Rabu dini hari. Menurut korban, saat itu dirinya pulang mengamen bersama temannya di Tanjung Balai, hendak pulang ke rumahnya di Kisaran. Setibanya di lokasi, sekelompok geng motor yang diperkirakan berjumlah puluhan orang itu menghentikan laju kendaraan mereka dan langsung melayangkan senjata tajam ke arah tubuh korban. Meski korban berupaya melawan dengan menahan sabetan senjata tajam tersebut dengan gitar yang dibawanya, namun karena jumlah para pelaku lebih banyak, akhirnya korban terkapar dengan kondisi luka tangan kanan sobek dan bagian tubuh korban luka akibat sabetan celurit pelaku. Korban dan ibunya berharap agar pihak kepolisian menindak tegas anggota geng motor yang telah meresahkan warga Asahan. Saya cuma 2 orang, jadi setelah sampai selesai dadap, saya langsung dihadang oleh pemuda-pemuda bersenjata tajam. Terus kereta saya ditunjang dan saya pun jatuh dengan kawan. Langsung saja senjata tajam itu ke badan saya dan teman saya langsung dipukuli. Gara-gara melawan mereka kan oleh senjata tajam, kalau nggak salah celurit, hampir menembus paru-paru saya. Ini adek, paru-parunya, dekat paru-parunya ini ditusuk. Ya harapan ibu ya kalau bisa sebaik-baiknya lah ini masalah geng motor, apa ini penjahat-penjahat di pasar ini ya diselesaikanlah sebaik mungkin. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara akan melakukan sejumlah langkah strategis guna mempersempit peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara yang hingga kini masih cukup tinggi. Salah satu strategis yang akan dilakukan memperketat pengawasan di wilayah daerah pesisir seperti Tanjung Balai dan Asahan yang selama ini menjadi jalur penyelundupan narkoba. BNN Provinsi Sumatera Utara terus meningkatkan upaya dalam penanganan masalah narkotika yang memiliki potensi besar dalam merusak generasi bangsa. Setidaknya terdapat 5 arah kebijakan dan strategi yang menjadi fokus dalam upaya penanganan permasalahan narkotika, yakni penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan, serta tematik dan ikonik. Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan mengatakan, hingga kini BNN Sumut dan BNN Kabupaten Kota telah membina sebanyak 1.009 orang yang terlibat narkoba. Dalam kurun waktu sepanjang tahun 2024 lalu, BNN Sumut juga telah berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba sebanyak 65 kasus dan menetapkan 71 orang tersangka. Kedepannya BNN Sumut menyebut akan memperketat pengawasan di wilayah pesisir dan perbatasan untuk mencegahnya jalur masuk peredaran narkoba. Kemudian dalam upaya meningkatkan pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya, BNP dan BNK di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah mengungkap 65 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan tersangka sebanyak 71 orang. Dari seluruh pengungkapan kasus narkotika diungkap pada tahun ini,
BNP Sumatera Utara di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah menyita sejumlah barang narkotika. Sepanjang tahun 2024 lalu, BNN Sumut telah berhasil menyita barang bukti narkoba dengan rincian narkoba jenis sabu sebanyak 40 kg lebih, narkoba jenis ganja sebanyak 114 kg lebih, dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 8.000 butir lebih, dan juga berhasil menemukan serta memusnahkan ladang ganja seluas 3,5 hektar di kawasan perbukitan Torsihite, Desa Rau-Rau, Dolok, Kabupaten Mandailing, Natal. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, kemacetan terjadi sepanjang Jalin Sum di Kabupaten Toba akibat padatnya kendaraan arus balik mulai dari Kecamatan Balige, Laguboti, dan Porsea pada hari ini. Pantauan di lapangan para petugas di setiap titik rawanan kemacetan tampak terlihat mengarahkan arus lalu lintas dari dua arah yang terdiri dari personil kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Sebagian besar kendaraan yang melintasi jalur utama adalah mobil pribadi dengan sedikit sepeda motor dan bus antar provinsi juga tampak melintas, namun volume sepeda motor jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Kasubag Humas Polres Toba AKP Bungaran Samosir ketika dikonfirmasi lewat telepon seluler mengatakan bahwa pihaknya memastikan langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas. Personel di lapangan menerapkan pola pengendalian yang tepat agar situasi tetap terpantau dengan baik. Meski lancar, pasar dan persimpangan tetap menjadi perhatian petugas untuk menghindari potensi kepadatan. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan petugas, kelancaran arus lalu lintas diharapkan tetap terjaga. Pemirsa, memasuki hari kedua tahun baru 2025, situasi di Terminal Tarutung tampak sepi. Sejumlah bus antar lintas masih terlihat standby di loket-loket keberangkatan. Suasana arus balik pada hari kedua tahun baru seperti pada pagi ini masih sepi. Belum terlihat pergerakan penumpang maupun kedatangan dan keberangkatan bus keluar maupun masuk di Terminal Madya tipe A Tarutung. Diketahui bus penumpang ini merupakan angkutan pemudik yang telah menghabiskan masa liburan Natal dan Tahun Baru dan akan kembali ke daerah asal tujuan seperti Medan dan kota-kota lainnya. Meski kendati pergerakan penumpang masih minim, prosedur pemeriksaan kelengkapan administrasi kependudukan bagi penduduk pendatang tetap akan dilakukan, seperti pemeriksaan KTP yang akan dilakukan tim gabungan Posko Terpadu Nataru di Terminal Tarutung yang memeriksa kelengkapan identitas diri penumpang yang tiba di terminal. Ada perkembangan yang bertambah terkait kendaraan dan penumpang. Untuk kendaraan untuk keberangkatan itu naik sekitar 86%. Untuk penumpang yang berangkat itu naik 48%. Artinya Pak, dari ini untuk plus 7 kendaraan dan penumpang yang hadir dan keberangkatan terjadi sedikit peningkatan dibandingkan sebelumnya Pak. Hari pertama masuk kerja usai libur tahun baru, aktivitas kerja di gedung pemerintahan Kota Sibolga tampak lengkap. Dari pantauan terlihat beberapa ruang kerja ASN di kantor pemerintahan Kota Sibolga masih banyak kursi kosong yang biasa diisi oleh ASN yang melakukan aktivitas kerja. Hanya beberapa orang saja para ASN yang terlihat tetap menjalankan aktivitasnya, bahkan beberapa lorong yang biasanya selalu tampak ramai dilalui para ASN terlihat sepi tanpa penerangan. Tidak itu saja, beberapa ruang kerja ASN di lingkungan Pemkot Sibolga masih banyak yang terkunci rapat tanpa adanya aktivitas kerja di dalam ruangan.
Lokasi parkir yang biasanya terlihat ramai barisan kendaraan dinas para pejabat di lingkungan Pemkot Sibolga juga terlihat sepi. Padahal pemerintah telah memastikan tidak ada tambahan cuti bersama pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pemirsa, suasana perayaan dan libur tahun baru, wahana tempat bermain anak ramai dikunjungi warga bersama keluarga di alun-alun Kota Aek Kanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Beginilah suasana alun-alun Kota Aek Kanopan mulai jam 14 WIB hari semalam. Terlihat ribuan warga ramaikan datangi tempat wahana bermain anak-anak, menikmati libur tahun baru 2025 yang didominasi kaum ibu bersama keluarga. Datangi hanya sekedar menghibur anak mereka dengan menikmati aneka jenis permainan yang ada di alun-alun Kota Aek Kanopan seperti sepeda motor, mobil mini, mandi bola, istana anak, dan mewarnai gambar. Salah seorang pengunjung, Yudi Pasaribu, mengatakan meskipun sudah sering berkunjung ke alun-alun Aek Kanopan, beliau bersama keluarga menghibur ketiga anaknya yang menyukai permainan sepeda motor mini jenis cross, menyewa dengan harga terjangkau. Anak-anak ini Pak, tahun baru. Tahun baru ya. Kamu udah berapa kali kemarin? Udah sering lah Pak. Udah sering ya. Jadi biasanya anak-anak mainnya apa? Main KNX tadi. Sementara salah satu pemilik wahana permainan anak, Saidina Akbar, menjelaskan meskipun pengunjung tidak seramai tahun lalu, namun karena lampu sudah dipasang oleh pemerintah, jadi para pedagang dan pemilik wahana bisa buka hingga jam 10 malam. Dengan adanya alun-alun Kota Aek Kanopan ini, warga sangat terbantu sehingga giat UMKM dan pemilik usaha wahana permainan anak serta pedagang dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Kalau kondisinya sama tahun lalu masih ramai tahun lalu Bang. Karena posisinya kan banyak orang yang pulang kampung. Kalau ini kayaknya udah 50% ini berkurang Bang untuk pengunjung. Ya ini sudah ada perkembangan sedikit ini Bang. Ada lampu di malam hari, ada 4. Ya harapannya ditambah lagi. Jadi kan gitu Bang. Harapan seperti itu aja Bang. Kalau untuk perkembangan alun-alun ini kan sudah direncanakan itu pastinya Bang. Cuman kapan realisasinya kita nggak tahu nantinya. Banyak masyarakat yang bertambah penghasilannya, mulai dari pedagang, alun-alun dan lain-lain, permainan. Meningkat Bang, banyak UMKM yang bangkit ataupun berkembang. Warga berharap kepada pemerintah setempat agar alun-alun Kota Aek Kanopan dapat secepatnya lebih dibenahi fasilitasnya agar pengunjung yang datang akan merasa lebih nyaman. Sejumlah objek wisata pemandian alam sungai masih menjadi pilihan atau tempat paling favorit untuk didatangi para pengunjung yang ingin menikmati waktu liburan tahun baru. Hal ini bisa dilihat dari ramainya pengunjung yang datang ke lokasi objek wisata pemandian alam sungai Namu Sira-Sira di Kecamatan Seibenge, Kabupaten Langkat pada hari liburan tahun baru 2025. Menurut Lia, salah seorang warga Binjai, objek wisata pemandian alam sungai Namu Sira-Sira atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Pangkal sangat recommended untuk tempat liburan keluarga. Karena selain menawarkan pemandangan alam yang indah, air sungai Namu Sira-Sira juga sangat sejuk sehingga enak untuk dijadikan tempat mandi-mandi. Selain itu, tempatnya juga bersih sehingga membuat betah para pengunjung yang ingin berlama-lama menikmati liburan di sungai tersebut. Lia menyebut sudah sering membawa keluarganya untuk berlibur ke sungai Namu Sira-Sira karena harga yang terjangkau, bersih, dan cocok buat anak-anak kecil yang ingin mandi-mandi. Pengunjung cukup hanya membayar uang masuk Rp10.000 per orang untuk parkir dipungut Rp5.000 per sepeda motor. Tempatnya bersih, nyaman, anak-anak juga mandi-mandi aman, nggak terlalu dalam, ada tempat dangkalnya. Terus juga harganya terjangkau, lokasinya juga nggak jauh dari Binjai. Sejak pagi para pengunjung sudah ramai datang ke lokasi objek wisata pemandian tersebut, bahkan saking ramainya hampir seluruh pondok membeludak dipadati pengunjung. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Ya pemirsa, sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah Kabupaten Asahan, warga membentangkan spanduk berisi larangan pejabat melintas di jalan yang dibangun warga secara swadaya. Beginilah aksi puluhan warga Dusun 6 dan Dusun 9 Desa Seilama, Kecamatan Simpang 4 Asahan. Warga melakukan aksi membentangkan spanduk di jalan yang baru selesai mereka bangun secara swadaya. Aksi ini sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah Kabupaten Asahan yang dianggap tidak peduli terhadap kondisi jalan yang rusak selama puluhan tahun. Warga pun berinisiatif bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak dengan dana sebesar 25 juta rupiah yang diperoleh secara patungan. Dalam kesempatan itu, warga juga meresmikan jalan yang baru selesai diperbaiki dan ditandai dengan pemecahan kendi. Salah seorang tokoh masyarakat Ngadiman mengatakan sangat bersyukur karena impian warga untuk memiliki akses jalan yang bagus telah terwujud meski harus dilakukan secara swadaya. Menurut Ngadiman, perbaikan jalan desa sepanjang 2 km ini mencerminkan semangat kebersamaan warga di tengah keterbatasan fasilitas yang ada. Dengan perbaikan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan warga desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Alhamdulillah bersyukur masyarakat Dusun 6, Dusun 9 dan sekalian Dusun 2, Dusun 3 dapat berpartisipasi dalam melaksanakan yaitu gotong royong pelaksanaan pembangunan jalan ini. Jadi dalam itu kami Dusun 6, Dusun 9 musyawarah untuk iuran. Iuran untuk gimana caranya? Jadi saya selama ini Pak, kita beli petron, kita beli pasir, supaya jalan ini bisa bagus untuk kedepannya supaya ada yaitu pemerintah memperhatikan jalan ini. Iuran kurang lebih sekitar 25 juta Pak. Kurang lebih 2 km Pak. Berapa lama pengerjaan ini? Pengerjaan hanya 6 hari Pak dilaksanakan. 8 hari ya. Kurang 8 hari. Untuk jalan alternatif sendiri apa memang dari sini masyarakat? Dari sini Pak, kalau dari rata-rata dari sinilah. Inilah jalan utama. Upaya warga desa Seilama ini bisa menjadi contoh inspiratif bagaimana masyarakat mampu mengatasi tantangan bersama dengan semangat gotong royong. Pemirsa, warga lingkungan 11 Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis pagi digegerkan dengan penemuan tas ransel berisi jasad bayi baru lahir. Bayi berjenis kelamin perempuan diduga dibuang. Warga lingkungan 11 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, digegerkan dengan penemuan sebuah tas ransel berisi jasad bayi berjenis kelamin perempuan. Di dalam tas warga menemukan bayi dibalut baju celana dan sepasang sendal salah satu hotel di Kota Medan, yang diduga milik orang tua bayi tersebut. Audra, kepala lingkungan setempat, mengatakan awalnya seorang nelayan bernama Sugianto hendak pergi melaut. Pukul 1 dini hari menemukan sebuah tas berwarna hitam hanyut di sungai. Sugianto sempat membawa tas tersebut sambil menangkap ikan. Setelah selesai merapikan jaring, Sugianto membuka tas dan dikejutkan dengan sesosok bayi sudah tak bernyawa dan melaporkan penemuan tersebut ke kepala lingkungan setempat. Warga yang kebetulan melaut lah, kerjanya nelayan, pergilah mau jaring sekitar jam 1 lah keluar dari rumah. Sampan nggak jauh lah, masih di sini juga lah, apa namanya nih, alur ini ketemu tas ini mengambang di atas air itulah. Terus biasa lah orang ini kalau namanya nelayan kan, tasnya masih baru, dikiranya bisa dipergunakan balik. Nah, warga masuk ke sampannya, keliling lah masang jaring warga tadi. Sudah masang jaring, masih dibawa lah muter-muter tas ransel ini. Udah dipasang jaring, terus dibongkar lah apa dalamnya gitu. Oh, baju pertama, sendal yang putih itu tadi di atas, baru bajunya. Gak lama kiranya boneka atau apa gitu. Gak yakin juga dia, dipanggil temannya. Ini kayak bayi apa boneka ini? Bawa aja naik ke sini. Warga yang lain dibawa ke sini, dibuka tasnya, ternyata memang bayi. Kini jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Pringadi Medan. Kasus penemuan jasad bayi ini telah ditangani Polsek Medan Belawan.
Warga desa Payaperupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dihebohkan dengan penemuan seekor ular piton sepanjang 5 meter. Meski sempat ditangkap oleh warga, namun ular tersebut berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam gorong-gorong pemukiman warga. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Langkat langsung turun ke lokasi untuk menangkap ular tersebut, namun karena lokasi gorong-gorong yang sangat sempit, petugas mengalami kesulitan dalam melakukan penangkapan. Berbagai cara dilakukan oleh petugas dibantu oleh warga, baik menggunakan setrum maupun penyemprotan agar ular tersebut keluar dari gorong-gorong dan hasilnya tetap nihil. Masyarakat yang mengetahui kejadian langsung memadati lokasi untuk melihat ular piton tersebut. Kepala desa dan masyarakat setempat berusaha keras agar ular yang diperkirakan dapat memangsa manusia tersebut dapat ditangkap. Masyarakat dan pihak desa rencananya segera membuat posko dan memastikan menjaga pintu gorong-gorong tersebut agar tidak berbahaya bagi masyarakat. Sebagai Randuar ini ini penanganan ular piton ini sepanjang 5 meter itu tadi sudah jelas kelihatan memang. Cuma kendalanya ini karena gorong-gorongnya ini terlalu panjang, sekitar 15 meter. Strum ikan tadi nggak bisa juga kan, pakai PLN tadi juga ya kan, kita bantu juga dari orang PLN nggak bisa juga. Jadi ular itu masih posisinya di dalam, jadi tinggal koordinasi nantilah Pak Kades sama warganya untuk posko lah supaya ular itu tidak kemana-mana. Pemadam kebakaran Kabupaten Langkat juga standby selama 24 jam sehingga kenyamanan masyarakat tetap terjamin. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, warga di Kabupaten Mandailing Natal menggelar tradisi panen buah durian di bawah pohon untuk disantap. Buah durian kampung yang memiliki rasa yang legit, kenyal, manis menjadi andalan warga dari daerah ini. Di awal tahun 2025 ini di Kabupaten Mandailing Natal mulai memasuki musim siraja buah yaitu durian. Di hari libur tahun baru, sebagian warga di Kabupaten Mandailing Natal menghabiskan waktu libur tahun baru menggelar tradisi menunggu durian jatuh di bawah pohon. Tradisi panen durian hanya sekali dalam setahun dilakukan sebagian orang yang memiliki kebun durian saat musim panen raya. Seperti warga di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menghabiskan waktu libur di kebun menunggu durian jatuh untuk disantap bersama. Jenis buah durian dari Malintang ini dikenal dengan durian si gajah, si ancing, si jantung, dan si seri. Karena memiliki tekstur durian yang legit, tebal, manis, berwarna kuning, dan aroma yang menyengat. Duriannya itu kan banyak macamnya, ada durian misal si ancing, terus durian si gajah, terus durian apa lagi ya, macam-macam sih duriannya, namanya banyak. Kalau duriannya ada yang enak, ada yang lumayan, ada yang sedang sih. Cuma ada juga yang enak kali. Gimana rasanya, legit atau rasanya manis? Itu kalau yang enak itu tebal dia, terus rasanya manis. Kalau udah enak kali rasanya agak pahit gitu. Di musim kali ini Kecamatan Bukit Malintang banyak dikunjungi para penggemar durian untuk menikmati buah durian yang jatuh langsung dari pohon. Selain penggemar durian, puluhan pengumpul buah durian juga sudah memesan buah durian kepada petani. Buah durian yang dipesan tersebut akan dijual ke pasar. Pemirsa, penggunaan media sosial saat ini semakin umum digunakan, bahkan di kalangan anak-anak. Meski terdapat dampak negatif, namun pesatnya perkembangan teknologi membuat kondisi ini terlihat lumrah di tengah masyarakat. Media sosial secara umum berguna untuk menghubungkan anak dengan teman seusianya, khusus dalam jarak jauh, sekaligus membantu mereka membangun komunikasi yang kreatif. Namun di lain sisi terdapat potensi bahaya media sosial untuk anak yang harus disadari para orang tua, meliputi paparan pornografi, kekerasan, dan lain-lain.
Menurut sejumlah pengamat IT, bahwa idealnya seorang anak diperbolehkan menggunakan media sosial dengan pantauan orang tua adalah anak berusia 13 tahun. Penggunaan media sosial oleh anak berusia 13 tahun, orang tua masih harus menerapkan batasan terbuka dalam hal penggunaan media sosial yang disertai penjelasan kenapa boleh dan tidak boleh. Psikolog Irna Minauli mengatakan, media sosial memberi ruang bagi anak untuk melihat aneka konten yang menarik. Namun jika sudah di luar batas, anak sangat perlu diingatkan agar memahami dampak baik dan yang tidak baik. Situs jejaring sosial di berbagai platform digital saat ini memperlihatkan segala bentuk konten yang bisa saja mempengaruhi perilaku anak menjadi tidak baik. Untuk itu banyak cara menjadikan anak agar tidak hanya berfokus pada media sosial dengan memberikan waktu untuk berdiskusi atau membuat kesibukan anak sesuai dengan hobinya, sehingga ketergantungan untuk menggunakan gadget dapat dihindari. Peran orang tua dan dunia pendidikan sangat besar untuk memberikan pemahaman akan pentingnya penggunaan media sosial seperlunya. Orang tua perlu memantau ya, karena ada banyak sisi negatif yang harus diketahui. Misalnya penggunaan yang berlebihan dari sosial media itu kan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, mental maupun sosial anak nantinya. Anak di bawah 2 tahun itu harusnya 0 menit. Jadi artinya dia tidak terpapar sama sekali. Di bawah 5 tahun itu paling dia boleh 30 menit. Di bawah 12 tahun itu paling 1 jam. Dan kita sendiri sebagai orang dewasa yang normal tidak boleh lebih dari 3 jam sebenarnya. Karena kalau sudah 3 jam itu kita masuk ke kategori adiksi, ketergantungan, kecanduan. Makanya kontrol dari orang tua terhadap penggunaan handphone dan televisi juga ya, screen time gitu, itu juga harus dijaga ya. Anak-anak di bawah 5 tahun sebaiknya tidak terpapar. Kabid Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Sumut, Harvina Zuhra mengaku berbagai cara dilakukan pihaknya untuk memblokir situs-situs yang tidak baik terhadap anak-anak. Dikatakan sampai saat ini Diskominfo Sumut senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana agar orang tua dapat mendampingi anak dalam menggunakan media sosial. Nilai-nilai kepahlawanan bisa hadir di mana saja dan kapan saja. Sosok pahlawan itu pun terkadang ada di sekitar kita, memiliki aktivitas kerap dianggap sederhana, tapi justru memiliki arti besar terutama dalam pengembangan literasi. Semangat untuk membawa kemajuan kepada dunia literasi di kampung halaman mendorong pegiat literasi dari Tanah Karo Atmaja P. Sembiring yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Pendidikan Karo mendirikan sebuah rumah baca. Tempat itu dinamakan Sopo Literasi yang terbuat dari bahan bambu, berada di depan Stadion Bola Samura Kabanjahe, di mana biaya pembangunan dananya bersumber dari donasi para anggota FPPPK. Kerja kerasnya dalam menyebarkan virus literasi di kampung halamannya patut diapresiasi. Berjuang dengan segala keterbatasan, tidak menyurutkan langkah untuk membiasakan generasi muda akrab dengan buku-buku bacaan. Kehadiran rumah baca berawal dari keprihatinannya melihat anak-anak kecil dan muda-mudi di lingkungan tempat tinggalnya nyaris tidak pernah membaca buku dan putus sekolah karena membantu orang tua dalam mencari nafkah. Di Sopo Literasi ini tidak hanya menyediakan buku-buku bacaan saja, tetapi menjadi pusat literasi anak-anak di kawasan ini. Keberadaan Sopo Literasi diharapkan bisa menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat sekitar untuk terus giat dalam kegiatan literasi membaca. Peran kita untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Karo itu kita ke sekolah-sekolah untuk mengkampanyekan pentingnya literasi atau khususnya membaca dan menulis. Sampai saat ini dukungan Pemda Karo bisa dibilang masih minim, lebih ke kolaborasi. Jadi ketika kita membuat kegiatan literasi, kita undang pihak Pemda dan Sopo Literasi juga beberapa kali rutin diundang sebagai mitra dari Pemda untuk mengisi kegiatan-kegiatan sekolah ataupun di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karo.
Guna meningkatkan minat baca anak, salah seorang pegiat literasi di Kabupaten Karo, Haryanto Marulitua Limbong, menyampaikan idenya dengan menggunakan pendekatan kreatif dan rekreatif. Hal ini digagas agar para siswa terpancing minat bacanya. Tidak hanya ada buku-buku, tetapi juga alat musik dan unsur kebudayaan hingga sejarah. Lewat literasi kebangsaan, hal ini dapat menstimulasi generasi muda semakin menyukai membaca buku. Pemuda-pemudi Indonesia harus memiliki literasi kebangsaan yang kuat sebagai landasan menghadapi berbagai tantangan global dan persaingan dunia internasional. Saya prihatin dengan indeks minat baca masyarakat Indonesia. Kita ada di angka 0,001%, yang artinya dari 1000 masyarakat hanya ada 1 yang minat baca. Inilah yang kemudian membuat saya terpanggil untuk menggiatkan literasi. Dimulai dari menggiatkan literasi terlebih dahulu di sekolah. Bersama dengan murid saya sering berkunjung ke perpustakaan. Kami sama-sama membuat kartu perpustakaan, dan sekolah kami adalah sekolah yang pertama membuat secara kolektif siswanya menjadi anggota perpustakaan daerah. Kami berupaya bagaimana supaya literasi ini bisa digaungkan lagi ke masyarakat yang lebih luas. Secara perlahan-lahan kita bisa menaikkan tingkat literasi yang ada di Tanah Karo, terusnya juga akan berdampak secara provinsi dan nasional. Dengan semangat yang tinggi, para siswa harus dapat mengembangkan keterampilan literasi mereka dan menerapkan manfaat literasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kalau di sekolah itu saya menggiatkan literasi itu dengan mengajak teman-teman saya ke perpustakaan, dan sinergi juga saya mengajak juga bagaimana cara membaca, cara memahami, dan berbagai macam yang masih menyangkutkan tentang literasi. Dan bagaimana saya bisa terpilih menjadi pengiat literasi kebangsaan ini, jadi saya situ diajak dari guru saya jadi terinspirasi karena mengembangkan hobi saya membaca, jadi saya mengikuti komunitas literasi. Jadi harapan saya adalah supaya Indonesia bisa menjadi maju, mari kita giatkan membaca, menulis, dan memahami apa yang kita baca. Salam literasi, mari bertindak, ayo berdampak. Literasi ini merupakan hak bagi setiap masyarakat untuk belajar di sepanjang hidupnya, dengan harapan bila kemampuan literasi yang meningkat, maka akan meningkat pula kualitas hidup masyarakat. Pemirsa, rendang jengkol yang memiliki aroma dan rasa yang khas menjadi salah satu menu pilihan warga di Mandailing Natal. Menu makanan ini menjadi pilihan penikmatnya untuk menambah nafsu makan. Meskipun memiliki aroma dan rasa yang khas, rendang jengkol menjadi pilihan warga di Mandailing Natal untuk menambah selera makan. Jengkol memiliki tekstur yang kenyal yang diyakini mampu menyerap berbagai rempah dari olahannya, membuat menu masakan ini kaya dengan rasa dan cukup digemari para penikmatnya. Para pembuatan dalam olahan menu masakan ini pun cukup sederhana, namun terpentingnya adalah bahan dasarnya harus jengkol, pilihan yang tumbuh di kawasan Kabupaten Mandailing Natal. Seperti halnya di dapur sederhana milik Idris Tanjung, jengkol direbus hingga lembut yang kemudian dimasak dengan berbagai bumbu tambahan seperti irisan bawang merah, serai, dan cabai merah giling, dengan sedikit campuran kuah santan yang dimasak hingga sedikit kering. Penambahan daun jeruk dianggap perlu guna mengurangi aroma khas dari jengkol tersebut. Tak jarang pelanggan yang berdatangan sengaja memesan rendang jengkol untuk menambah selera makan. Untuk satu porsi rendang jengkol dibanderol dengan harga Rp10.000. Ketika kita merebus jengkol itu, kita memasukkan beberapa helai daun salam agar baunya itu berkurang. Untuk rendang jengkol itu agar tampilannya lebih bagus, kita harus memakai jengkol yang tua dan besar-besar gitu. Kalau enggak, kita memakai jengkol yang biasa, kadang hasilnya enggak sempurna. Salah seorang penikmat rendang jengkol, Evi Zulaina Hasibuan, mengaku meski rendang jengkol memiliki aroma yang khas, tetapi jika dijadikan teman makan menambah selera makan. Diakuinya datang makan ke rumah makan Idris karena ingin menikmati jengkolnya.
Rendang jengkol Mandailing Natal ini kerap dijadikan warga sebagai oleh-oleh karena bisa bertahan selama beberapa hari, bahkan dapat dipanaskan jika sudah bermalam. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada Jumat 3 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara Jumat 3 Januari 2025. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Deli Serdang, Binjai, Labuhan Batu Selatan, Langkat, dan Serdang Bedagai. Untuk siang dan sore hari masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Dairi, Umbang Hasundutan, Karo, Langkat, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di wilayah Pematang Siantar, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan dan hujan lebat disertai petir di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Labuhan Batu Selatan dan Nias Utara. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 98%. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 19 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Hairul Arif. Dan saya Yunisyal Fani pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.